Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Sekali lagi saya katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita percaya hari ini saudara kita dalam tempat ini bukan sebagai suatu rutinitas, amin saudara. Kita dalam tempat ini karena kita rindu menyembah, meninggikan Tuhan. Kita percaya saat kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan, maka kita percaya kuasa Tuhan mengalir di tempat ini saudara. Yang percaya sekali lagi boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja saudara.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang rindu hadirat-Mu tercurah Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan sebagai setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan satu yang ku rindu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidup. Kami percaya Tuhan Yesus, urapanmu mengubah hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalirlah Tuhan Yesus, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Setiap kerinduan kami ya Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam.
pribadi yang kami perlukan Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, biar kami lebih bersuka cita karena Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini orang-orang yang bersuka cita ada di rumah Tuhan. Amin. Siap untuk bersuka cita lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari bersama-sama sorakan. Haleluya.
katakan. Amin. Bersorak-sorai. Sekarang nyanyikan. Amin. Orang-orang yang bersorak-sorai. Telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari lebih lagi. Kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Bersama-sama nyanyi bagi Dia. Kasih tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yang percaya punya Tuhan yang besar katakan yes. Katakan yes. Tepuk tangan sorak-sorai come on. Ha. Kami percaya kami punya Tuhan yang bertahta atas hidup kami. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama katakan come on. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari sama-sama katakan saudara, sama-sama katakan gua. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama.
kebangkitan pasti. Kami bangkit menjadi pemenang Tuhan. Kami katakan dengan iman kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti. Yang hidup kebangkitan terjadi di hidupmu, di keluargamu, sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti. Mari sekali lagi ya. Mari bersatu suara sama-sama katakan kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti. Siap semua. 1, 2, 1. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sekali lagi sama-sama say. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Suara sama-sama katakan, come on say. Great is our sama-sama say. Great is our. Sekali lagi sama-sama. Great is our God. Kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja, come on. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah. Segala puji, kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Ada lawatan Tuhan pada bangsa kami Indonesia. Bangsa kami akan mengalami terobosan dari berbagai bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan. Semua mengalami terobosan daripada Tuhan. Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Khususnya menjelang tahun-tahun politik Tuhan. Kami mau perkatakan, kami mau patahkan roh-roh anarki, roh-roh perpecahan. Tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Ada persatuan di dalam bangsa kami. Bangsa kami semakin maju, kuat, bangkit menjadi pemenang. Tuhan, kami bersatu hati dan berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanannya. Menjadi the messenger of the third Pentecost. Membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa dan memberkati gembala CK7 terkasih kami, Dr. Yanto. Berkati Tuhan pelayanannya semakin dahsyat Tuhan. Melalui pengembalaan hamba-Mu ini, membawa kami seluruh jemaat CK7, hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Berkati juga keluarga, kesehatannya, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk generasi Yeremia, generasi penerus kami Tuhan. Engkau melihat generasi Yeremia Tuhan. Jadikan generasi Yeremia, generasi muda yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu. Melalui generasi Yeremia terjadi banyak penuaian jiwa-jiwa. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah generasi Yeremia di tangan Kau Tuhan. Mereka akan melesat dan mengalami terobosan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu yang mengasihi Engkau. Haleluya, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri MBM TH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 5 Maret 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Intercon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. GBI Elm Sutra Mall pukul 8 dan 11 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Raden Tandujaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Tan Willing. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami bersyukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk setiap musim yang kami lalui ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan Yesus. Biar hari ini kami mengangkat ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkatakan Engkau baik dalam segala hal dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan kepada Tuhan kita. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur sama-sama katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Makasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja saudara. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama dengan iman mengatakan saudara. Berbuat di dalam hidupku, rancangan indah. Dengan iman kami pasti terjadi Tuhan. Terjadi di hidupku. Terima kasih Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur
Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan? Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang baik, terpelihara Tuhan, penuh dengan sukacita tentunya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan bicara satu topik yang penting buat setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu dipimpin Roh Kudus. Saudara, banyak orang bukan dipimpin Roh Kudus, tapi dipimpin oleh kehendaknya sendiri atau pengertian dan pikirannya sendiri. Alkitab begitu jelas mengatakan di dalam Kisah Para Rasul bagaimana saudara, kalau kita lihat di pelayanan rasul-rasul maksud saya, mereka begitu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, oleh karena itu saudara, banyak orang kalau datang bicara sama saya sebagai gembala sidang, mereka bertanya gimana caranya Pak untuk bisa dipimpin Roh Kudus, saya nggak ngerti dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas kenapa kita perlu dipimpin Roh Kudus dan bagaimana sih caranya saudara bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 14, Rasul Paulus berkata begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jelas di sana dikatakan gini, orang yang menyebut dirinya anak Allah itu harus dipimpin Roh Allah. Jadi jangan dibalik-balik saudara. Jangan berkata karena saya anak Allah saya pasti dipimpin Roh Allah. No. Orang yang dipimpin Roh Allah saja baru dikatakan sebagai anak Allah. Nah di dalam bahasa Yunaninya, anak Allah atau anak itu menggunakan kata huios atau dewasa artinya, bukan nepios, bayi. Jadi dengan demikian ayat ini sedang mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah yang dewasa. Kira-kira begitu saudara. Jadi dengan demikian saudara, kalau saudara dan saya membiasakan diri dipimpin Roh Allah, berarti Anda akan terus dibawa kepada kedewasaan. Itu yang pertama dari pengertian ayat ini saya boleh katakan. Atau yang kedua, mereka yang dipimpin oleh Roh Allah adalah orang-orang atau anak-anak Allah yang dewasa. Sulit buat kita yang masih sebagai bayi tidak mau belajar untuk dipimpin Roh Kudus untuk bisa menjadi dewasa. Kita akan tetap dalam keadaan bayi. Kalau kita mau menjadi seorang anak yang dewasa, kita perlu dipimpin oleh Roh Allah. Belajar untuk dipimpin oleh Roh Allah. Nah saudara, saya akan masuk pada poin di mana kenapa sih Tuhan mau saudara dan saya dipimpin oleh Roh-Nya? Apa sebabnya? Kenapa kita perlu dipimpin oleh Roh Allah? Ada beberapa hal yang saya mau bagikan pada saudara. Yang pertama begini, karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Saudara percaya itu saudara? Tentu ya, Allah kita bukan Allah yang mati, Allah kita adalah Allah yang hidup. Nah, karena Allah itu hidup dan mau terlibat dalam kehidupan manusia, itu sebabnya kenapa dia mau pimpin saudara dan pimpin saya. Saudara, kalau dia tidak mau terlibat dalam kehidupan manusia, Allah tidak akan datang sebagai manusia. Tidak dalam bentuk manusia, sebagai wujud manusia, sebagai Yesus. Nggak mungkin, saudara. Nah, ketika Yesus naik ke atas sorga, sebelum itu dia berkata, saudara, selama di bumi dia berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Bicara soal lebih besar, berarti Roh Kudus akan tercurah. Dia lagi sedang bicara ketika Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan setiap orang percaya, maka orang percaya akan melayani dia di mana-mana, bukan cuma di Yerusalem. Yesus melayani hanya di Yerusalem. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, berarti semua orang bisa melayani di setiap bagian di bumi ini, saudara. Berarti itu lebih besar. Artinya apa? Artinya Roh Kudus mau terlibat dalam kehidupan manusia, yaitu dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat firman Tuhan dalam Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 20, apa kata firman Tuhan? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jadi Yesus sedang berkata bahwa dia ada di depan pintu dan dia mengetuk, saudara. Mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, artinya mau mendengar suara dia, membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Tuhan mau berfellowship dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau mencari umatnya. Bukankah ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam yang menyembunyikan diri? Betul? Tuhan tidak menyembunyikan diri loh. Enggak, tapi dia yang bertanya, Adam di mana engkau berada? Nah, manusia sering bertanya, Allah ada di mana? Allah enggak hilang, saudara. Manusia yang suka melarikan diri dari Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Allah itu mau terlibat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dan itulah sebabnya kenapa dia kepengen saudara dan saya dipimpin oleh dia. Karena Allah hidup. Dan itu sebabnya dia mau pimpin saudara. Yang kedua, kenapa saudara dan saya perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan saudara dan saya.
Tidak sama dengan rancangan manusia. Karena dia punya rancangan, saudara, dalam konteks kekekalan. Sementara kita sebagai manusia fana, hidup hanya sebatas di dunia ini. Kalau kita tidak mengerti rancangan Tuhan seperti apa, maka kita akan menjalani rancangan kita sendiri. Tapi kalau untuk bisa menggenapi rancangan Tuhan, kita pun tidak bisa memakai pengertian kita sendiri. Kita harus belajar untuk dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita lihat firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat ke-9. Apa kata firman? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi artinya apa? Rancangan Tuhan beda dengan rancangan manusia, saudara. Ya, rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalanku daripada jalanmu. Rancanganku dari rancanganmu. Jadi artinya apa sih? Artinya rancangan Tuhan itu begitu beda dari manusia. Kita pikirkan ini baik, tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Kita pikir ini tidak baik, justru itu yang baik dari Tuhan. Kita pikir ini biasa-biasa, tapi luar biasa, saudara. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan punya rancangan. Kita mesti mengandalkan Roh Kudus yang memimpin kita. Karena dia punya rancangan yang berbeda. Misal ketika kita berjalan ke kiri, Tuhan maunya kita ke kanan. Nah, untuk itu dia akan pimpin kita, menggiring kita untuk balik ke jalurnya dia. Kadang-kadang kita melangkah salah, lalu Tuhan membimbing kita, memberitahu kepada kita dengan berbagai macam cara. Dia bisa bicara kepada kita, dia bisa bicara kepada orang lain untuk kita. Dia bisa rancang peristiwa sedemikian rupa supaya saudara terus diarahkan kepada rancangan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dia tidak mau saudara dan saya menjadi orang gagal. Nah, itu sebabnya kita masuk pada poin ketiga. Kenapa saudara dan saya perlu dipimpin oleh Roh Allah? Yang ketiga adalah karena Tuhan tahu jalan yang harus saudara dan saya lalui untuk berhasil. Saudara, gini, kalau Anda ada di lantai 1 dari sebuah gedung, Anda tidak akan sama ketika Anda ada di lantai 10 di sebuah gedung dalam melihat keadaan lalu lintas. Betul nggak, saudara? Ketika Anda ada di lantai 1, Anda punya cara melihat di lalu lintas terbatas. Tapi ketika Anda di lantai 10, apalagi kalau ada di lantainya lobi setara dengan jalan, Anda nggak tahu kemacetan ada di mana. Tapi kalau Anda ada di lantai 10 misalnya, maka Anda bisa tahu lalu lintas yang macet di mana. Seberapa jauh macetnya, seberapa panjang macetnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Anda perlu mengerti betul betapa Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang yang berhasil. Ya, mau berhasil saudara? Ya, kita perlu berhasil saudara. Nah, yang keberhasilan itu adalah Tuhan yang tentukan. Dia yang tahu mana jalan yang Anda dan saya harus lalui. Ada firman Tuhan berkata dalam Keluaran 13, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18, ya. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan bilang begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Ini cerita bangsa Israel dari Mesir. Tuhan mau bawa keluar. Gitu ya. Ke negeri Kanaan. Perhatikan ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun, perhatikan. Jalan ini jalan yang paling dekat. Tuhan tahu nggak? Jalan terpendek, shortcut, tahu. Tuhan tahu nggak bagaimana bangsa Israel bisa mencapai tujuan dengan lebih cepat? Tahu. Manusia seringkali kepengennya kan semua serba cepat ya. Kalau bisa cepat kenapa harus lama-lama sih muter-muter? Tapi yang luar biasa, walaupun Tuhan tahu jalan ini adalah jalan yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal kalau melewati jalan di mana mereka ketemu orang Filistin tadi ayatnya. Apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali lagi ke Mesir. Takutnya kata Tuhan kalau dibawa jalan yang pendek melewati itu orang Filistin, perang nanti mereka mau balik lagi ke Mesir. Tuhan tahu nggak akan terjadi kemungkinan itu? Tahu. Makanya dia bawa ayat ke-17, ayat ke-18 dikatakan tapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Coba katakan berputar. Iya, berputar melalui jalan di padang gurun melalui Labut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Berarti Tuhan tahu ya, bahwa bangsa Israel kalau melewati jalan yang pendek bisa mau balik lagi tuh. Jadi saudara, Tuhan yang tahu kok seberapa sih Anda dalam perjalanan Anda bisa mengikuti Tuhan sampai keberhasilan. So hari ini saya mau ajak saudara, jangan biarkan saudara berjalan yang menurut kita pikir baik.
Bukankah ada ayat firman Tuhan juga yang berkata bahwa jalan yang disangkanya lurus, manusia menganggap lurus tapi ujungnya menuju maut. Kita nggak pernah tahu. Tuhan yang tahu, Tuhan sudah ada di depan kita. Anda percaya itu? Dia adalah Alfa dan Omega. Jadi dia sudah ada di akhir perjalanan hidup kita bahkan sekarang. Dia sudah ada di depan kita. So dia tahu jalan yang kita mesti lewati seperti apa. Saya suka berkata begini Bapak Ibu. Anda tidak pernah tahu kan 5 tahun dari sekarang apa yang Anda perlukan? Nggak tahu saudara. Anda nggak pernah tahu 5 tahun dari sekarang apa yang Anda perlukan. Ngomong apa yang kita perlukan aja kita nggak tahu. Bahkan 5 tahun dari sekarang kita juga nggak tahu apa yang kita nggak perlukan. Betul? Nah karena kita nggak tahu apa yang kita perlukan, nggak tahu apa yang kita nggak perlukan, maka kita mencoba memenuhi semua apa yang kita rasa ini nanti kita mungkin perlu. Padahal buang-buang waktu ternyata belum tentu itu kita perlu. Tapi yang menarik, 5 tahun dari sekarang, bahkan 10 tahun dari sekarang, Tuhan sudah tahu apa yang saudara dan saya perlukan dan apa yang saudara dan saya tidak perlukan. Itulah sebabnya kenapa dipimpin Roh Kudus itu sangat-sangat penting. Hari-hari ini ada orang bilang sama saya begini, susah pastor untuk dipimpin Roh Kudus. Nah saya memperhatikan saudara, kenapa sih ada beberapa orang begitu susah mengalami pimpinan Roh Kudus? Karena mereka begini, pikiran mereka terlalu rumit. Kalau dipimpin Roh Kudus tuh harusnya gini. No, sederhana kok. Saudara kalau Anda sebagai seorang anak, dipimpin oleh ayah ibu, itu kan sebuah kegiatan yang namanya natural aja berjalan. Betul nggak saudara? Sebagai orang Kristen kita nggak usah memikirkan metodenya gimana ya. Caranya gimana ya dipimpin Tuhan ya. Dipimpin Roh Kudus ya. Itu yang bikin kita malah makin bingung. Kita juga nggak mungkin bisa dipimpin Roh Kudus kalau kita nggak punya waktu yang namanya saat teduh sama Tuhan. Nggak pernah berdoa, atau jarang berdoa lah ya. Jarang baca Alkitab. Bagaimana saudara bisa seperti begitu? Kita nggak akan pernah bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara, sebelum saya membahas bagaimana Anda bisa dipimpin Roh Kudus, Anda perlu tahu kenapa beberapa orang susah untuk bisa dipimpin Roh Kudus. Tadi saya katakan, karena terlalu pakai metode lah, harus beginilah, lalu kurang hubungan dengan Tuhan. Tidak baik, artinya jarang doa, jarang baca Alkitab. Ya jelas dong, waktu dipimpin Roh Kudus atau Roh Kudus bicara, kita ragu-ragu. Ini benar Tuhan apa bukan nih? Kan gitu saudara. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan diri. Nggak rutin dalam bersaat teduh saudara. Nah itulah sebabnya kenapa akhirnya kita juga susah mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan kadang-kadang kita juga susah mau menerima nasihat dari pemimpin yang mengatakan harus begini, harus begini. Kita tidak mau saudara. Jadi artinya apa sih? Sebenarnya kita masih mengandalkan pengertian kita sendiri. Ya, oleh karena itu saudara hari ini yuk kita belajar. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Percayalah saudara, kalau Anda mau belajar dipimpin Roh Kudus, jangan takut salah, jangan takut sesat, jangan takut berjalan keliru. Tuhan itu baik. Kadang-kadang dia menuntun kita. Ketika dia biarkan kita mengambil langkah, kita lagi belajar, dia akan arahkan kita. Anak lagi belajar jalan, jangan takut saudara, anakmu jatuh, ya kan dia angkat lagi. Kan gitu saudara. Tuhan itu baik, ada amin. Nah sekarang kita masuk bagaimana caranya agar saudara dan saya bisa dipimpin Roh Kudus. Anda siap? Haleluya. Yang pertama, membangun gaya hidup. Tadi saya bilang, berdoa, menyembah, merenungkan firman. Saudara dan saya perlu belajar untuk membangun gaya hidup. Coba katakan gaya hidup. Ya, gaya hidup itu artinya apa? Sesuatu yang Anda biasakan. Itu menjadi gaya hidup. Orang yang sudah gaya hidupnya boros, kebiasaan hidupnya boros, gaya hidupnya pasti boros. Betul nggak saudara? Gaya hidupnya ya flamboyan gitu. Maunya mewah, itu gaya hidup saudara. Ada yang begitu. Ada juga orang yang gaya hidupnya sederhana, simple gitu ya. Saudara itu sebabnya kenapa? Dibiasakan. So kalau Anda mau bisa dipimpin Roh Kudus, Anda harus membiasakan diri untuk berdoa. Berdoa itu menjadi sebuah habit, kebiasaan tiap hari. Menyembah Tuhan, merenungkan firman, bukan cuma membaca. Kalau membaca Alkitab gampang saudara. Amsal 20 ayat 27 firman Tuhan bilang apa? Amsal 20 ayat 27, roh manusia pelita Tuhan. Coba katakan pelita Tuhan. Itu adalah roh manusia yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Apa yang terjadi kalau pelitanya redup, padam? Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi isi hati kita. Oleh karena itu saudara, Tuhan seringkali mau berbicara ke dalam hati kita. Tapi pelita atau roh manusia ini tidak menyala dengan baik.
Nah, untuk itulah kita perlu jaga apinya supaya tetap menyala, pelitanya, sehingga kita bisa mendengar Tuhan berbicara kepada kita lewat apa? Berdoa, menyembah, merenungkan firman. Barangkali Anda sudah berkata, sering berkata, saya sudah sering dengar itu, Pastor. Oh iya, sering mendengar anjuran untuk berdoa, untuk menyembah, untuk merenungkan firman, itu sih boleh-boleh saja. Tapi apakah kita melakukannya? Apakah saudara sudah melakukannya? Yang pertama, bangun gaya hidup berdoa, menyembah, merenungkan firman. Saya sangat percaya tiap-tiap hari Tuhan akan bicara sama saudara. Alkitab yang Anda sudah baca puluhan tahun mungkin, atau Anda sudah baca baru beberapa bulan, Anda ulang lagi Anda baca, Anda akan ketemu sesuatu yang baru lagi. Ya? Oke, mari kita lihat yang kedua, saudara. Bagaimana supaya saudara membangun yang namanya bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Membangun hubungan dengan orang-orang dewasa rohani dan pemimpin rohani kita. Nah, gini loh saudara. Tuhan itu bisa membimbing saudara, bisa membimbing saya. Bukan hanya lewat doa waktu menyembah, tapi ketika Anda bergaul dengan pemimpin saudara. Ketika Anda bergaul dengan orang yang lebih dewasa rohani. Maka ketika dia berbicara, ketika dia memberi nasihat, itu kemungkinan besar itu adalah Roh Kudus sedang berbicara melalui mereka untuk kita. Nah, kita kadang-kadang tidak mau mendengar pemimpin rohani kita. Atau mereka yang lebih dewasa rohani. Sadarkah saudara, ini sangat penting. Jangan anggap enteng saudara. Ada satu ayat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama. Ayat 1 sampai ayat 3. Dikatakan begini, apa yang telah ada sejak semula, Yohanes menulis, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami secara fisik, dan yang kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itulah yang kami tulis kepada kamu. Jadi gini, Yohanes sedang menceritakan tentang Yesus sebenarnya. Pribadi Yesus waktu dalam menjadi manusia. Yang dilihat, didengar, bahkan bisa berpegangan tangan, salaman dan sebagainya. Artinya dia lagi mau ceritakan tentang itu. Lalu di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi, kata dia. Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Jadi sekarang giliran Yohanes yang menceritakan karena Yesus sudah naik ke atas surga. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi apa yang dinyatakan kepada Yohanes, dia mau sampaikan. Ini bicara kepada anak-anak rohani Yohanes. Lalu ayat ketiga menarik. Perhatikan baik-baik ayat ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang diberitakan. Supaya apa? Kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi supaya kamu, anak-anak rohaninya itu bersekutu dengan Yohanes. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Jadi kira-kira Yohanes sedang bilang begini, apa yang saya alami bersama Yesus, apa yang kami dengar, apa yang kami pahami, kami ajar kamu. Supaya apa? Supaya kamu punya persekutuan dengan kami. Nah, persekutuannya Yohanes adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya. Artinya, ketika anak-anak rohaninya bersekutu dengan Yohanes, secara tidak langsung dia pun bersekutu dengan Bapa dan dengan Yesus. Nah, ini yang saya maksud. Bahwa kadang-kadang ketika Anda membangun persekutuan, fellowship, berhubungan dengan pemimpin rohanimu yang berjalan dalam Tuhan, yang betul-betul hidup dalam takut akan Tuhan, maka ketika dia berbicara, dengarkan baik-baik. Bisa sangat kemungkinan besar dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang Anda nggak pernah sadar bahwa itulah pimpinan Tuhan yang Anda butuhkan. So, hari ini Bapak Ibu, percakapan-percakapan dengan mereka, nasihat, makanya obrolan-obrolan dengan para pemimpin rohani itu penting. Ya, fellowship dengan mereka itu sangat penting. Ya, makanya saudara melayani bersama-sama mereka juga penting. Itu yang namanya terjadi pementoran, bukan? Nah, disitulah kita melihat bagaimana kita dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus bukan cuma sekedar waktu di ruang doa atau di ruang Anda membaca Alkitab. Yes, itu pasti bisa. Ya, tapi dengan orang-orang yang lebih dewasa rohani, kita pun bisa dipimpin oleh Tuhan. Oke? Yang ketiga, bagaimana caranya saudara dan saya bisa dipimpin Roh Kudus? Percaya dan taat kepada kebenarannya dan nasihat daripada hamba Tuhan. Saudara,
Bagaimana kita bisa dipimpin Roh Kudus kalau kita sendiri nggak percaya sama firman? Nggak mungkin. Bagaimana kita bisa dipimpin Roh Kudus kalau kita sendiri nggak taat sama firman? Betul nggak? Nah itu sebabnya setiap kebenaran di dalam Alkitab, sebelum kita belajar dipimpin Roh Kudus secara langsung, belajarlah taat dengan firman yang kita baca. Saya suka berkata begini, ada orang-orang Kristen ya, senang sekali ngejar-ngejar nubuatan. Pernah tahu saudara? Bawa-bawa rekaman untuk dia mendengar nubuatan. Saya nggak bilang itu salah. Tapi persoalannya gini, buat apa saudara mendengarkan nubuatan kalau Anda nggak pernah belajar taat dengan firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Kalau di firman tertulis aja udah jelas nggak bisa taat, apalagi saudara mendengar nubuatan. Yang kita suka hanya dengar hype-nya doang. Tahu hype-nya? Ya semangat, wow bagus ya nubuatannya. Nah. Saudara harus belajar untuk bisa taat, percaya dan taat. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8 firman Tuhan bilang apa? Saudara hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh katanya. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah saudara, Tuhan memberi nasihat kepada Yosua, hendaklah engkau tetap ada di dalam firman, renungkan firman. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, tetap di sana. Maka engkau akan lihat perjalananmu berhasil dan beruntung. Jadi Tuhan lagi mau sama saudara dan saya apa? Percaya taat sama Tuhan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri dari firman. Bagaimana saudara bisa mendengar Roh Kudus, Roh yang menginspirasi, yang memberi pewahyuan kepada penulis Alkitab. Sekali lagi, Roh yang sama yang memberikan inspirasi dan pewahyuan kepada penulis Alkitab. Bagaimana saudara bisa dipimpin Roh Allah seperti ini? Kalau Alkitab yang sudah tertulis kita nggak bisa taat. Paham maksud saya? Karena Alkitab kan ditulis karena inspirasi Roh Kudus. Lalu kita mau dipimpin Roh Kudus. Tapi di Alkitab kita nggak mau, yang ditulis di Alkitab kita nggak mau taat. Ya nggak bisa saudara. Belajar percaya dan taat kepada kebenaran Tuhan. Dan nasihat para hamba Tuhan saudara. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 2. Kalau Anda baca saudara, di sana di Elisa berbicara kepada seorang perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Ini perempuan Sunem saudara. Ya, yang anaknya mati kemudian dihidupkan, yang tadinya juga belum punya anak. Elisa nubuatin, perempuan ini punya anak, lalu anak ini mati, lalu dibangkitkan kembali. Dan dia berkata begini kepada perempuan itu, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu ayat yang kedua, lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Penting, seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Anda mesti tahu latar belakang ceritanya. Saudara, perempuan Sodom ini bukan orang miskin, tapi orang berada. Kenapa? Suaminya punya perkebunan. Kalau Anda baca di Alkitab. Nah, untuk orang yang berada, punya properti kalau bahasanya sekarang. Lalu Elisa bilang, kamu pergi ya, tinggalin tuh semua propertimu. 7 tahun namanya. Saudara, kalau kita nggak punya apa-apa, nggak punya properti, nggak punya rumah, nggak punya aset, terus kita suruh tinggalkan kota di mana kita tinggal, gampang sekali. Karena kita nggak punya apa-apa. Apalagi semua serba ngontrak, betul nggak? Atau tinggal di rumah orang. Gampang saudara kita suruh pergi mah. Tapi kalau kita punya aset gimana? Bayangkan saudara kondisi ini. Tapi yang luar biasa, perempuan ini taat. Percaya oleh perkataan Nabi ini. Dan dia lakukan. Dan yang luar biasa adalah selama 7 tahun Tuhan pelihara mereka. Dan waktu kembali memang asetnya diambil. Anda mesti baca terus ya. Pak cerita ini saudara. Lalu saudara asetnya memang diambil sih saudara. Tapi kemudian dikembalikan kepada dia. Kok bisa? Oh iya, karena raja ketemu dengan asisten dari Elisa menceritakan tentang perempuan ini. Lalu ketika raja dan asistennya Gehazi keluar, perempuan ini ada di depan pelataran istana. Lalu dia bilang, inilah perempuan yang aku ceritakan.
Dan singkat cerita dikembalikan asetnya. Bapak Ibu, hari ini saya mau ajak saudara. Dipimpin Roh Kudus memang gak enak. Kadang-kadang membuat kita takut. Tapi percayalah ujungnya penuh dengan kemenangan. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Saudara, bagaimana caranya saudara dan saya bisa dipimpin Roh Kudus? Jaga hati, jaga pikiran. Agar tetap sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. Gini, Tuhan berbicara kepada hati saudara. Pikiran saudara menganalisa apa yang Roh Kudus bicara di hati. Nah, ini sebabnya dua-duanya penting. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Segala kewaspadaan. Amsal 4:23 bilang begitu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu yang pertama, bicara soal hati. Lalu kemudian di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, itu tadi bicara hati. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau akal budimu. Renewing of your mind, kalau terjemahan bahasa Inggris. Membaharui pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dua ayat ini bicara, satu bicara hati, satu bicara pikiran. Begini saya mau jelaskan saudara. Ketika Roh Kudus berbicara, dia berbicara kepada hati saudara. Because that is your spirit. Allah itu roh, dia bicara kepada roh saudara. Tapi kalau pikiran saudara belum dibaharui oleh firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka setiap apa yang Roh Kudus bicara di sini dianalisa dengan akal manusiamu yang belum dibaharui. Dan banyak atau ada kemungkinan besar apa yang Tuhan bicara di hati kita, kita tidak berani melangkah atau tidak mau melangkah karena pikiran kita belum dibaharui. Makanya kenapa hati dan pikiran harus dijaga. Tapi ketika pikiran saudara dan pikiran saya terus diselaraskan oleh firman Tuhan, maka pikiran ini selaras dengan Tuhan. Maka ketika Roh Kudus berbicara ke dalam roh saudara, ke hati saudara, pikiran saudara membuka jalan. Apa yang Roh Kudus berkata, maka pikiranmu berkata, ya, setuju. Tapi kalau enggak, pikiranmu tidak akan setuju. Bahkan ngeblok. Itu pernah ada di dalam Kejadian di Kisah Rasul pasal 10, saudara. Nanti Anda bisa baca ayat itu, saudara. Ketika Petrus sedang lapar, lagi makanan disediakan, rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Lalu dia melihat, saudara, ada yang namanya kain turun dari langit. Ada binatang-binatang haram. Lalu Tuhan berkata kepada dia, bangun sembelih. Petrus bilang, no. Aku gak mau makan, ini haram. Aku belum pernah makan yang kayak begini. Mau tahu kenapa? Karena pikirannya belum dibaharui. Pikirannya menganut pengajaran Musa yang mengatakan bahwa makanan ini gak bisa dimakan. Binatang ini gak bisa dimakan. Padahal Tuhan lagi mau ngomong sama dia begini. Gak ada yang namanya najis. Karena keselamatan bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi juga untuk orang di luar Israel. Jadi nggak ada lagi perbedaan. Semua sama, bisa menerima keselamatan. Itu maksud penglihatan itu sebenarnya. Tapi dia tetap ngotot nggak mau. Sampai akhirnya baru ketika Roh Kudus bicara terus menerus, dan akhirnya Tuhan mengutus orang, dan dia baru tahu. Ketika dia khotbah di rumah Kornelius, Roh Kudus dicurahkan, dia mulai sadar. Aha, sekarang aku tahu penglihatan itu. Kira-kira begitu, saudara. Bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan bukan hanya terbatas untuk orang Yahudi, tapi untuk orang di luar Yahudi. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hatimu. Izinkan pikiranmu selalu diselaraskan oleh firman. Makanya kenapa saya selalu katakan, dengar khotbah, ya, itu perlu serius, sungguh-sungguh, saudara. Kenapa? Karena di pikiran-pikiran saudara nanti akan mengalami exposure, akan terpapar dengan firman. Mana yang salah, mana yang tidak pas, tidak benar. Di situ diluruskan oleh firman. Maka saya percaya Anda akan menjadi orang yang mudah dipimpin Roh Kudus. Hari-hari ini, di masa tahun 2023 ini ke depan, ada begitu banyak orang-orang mengatakan ini tahun bukan tahun yang mudah. Tapi percayakah Anda? Di tahun 2023, di akhir tahun sekarang ini, di akhir tahun 2023, Tuhan sudah ada di sana. Di akhir tahun 2024, Tuhan sudah ada di sana. Di akhir tahun 2030 bahkan, Tuhan sudah ada di sana. Artinya, dia sudah tahu apa yang Anda dan saya harus lewati. Dan bagaimana melewatinya. Maka itu Roh Kudus akan memimpin saudara langkah demi langkah. Jadi, hari ini saya mau ajak saudara, yuk
belajar jadi orang yang dipimpin Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya. Amin. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya dari lahir sampai mati di kayu salib Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman, bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan.
Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.